Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Kutu rambut bisa menular. Seperti diketahui, kutu rambut bisa menyerang siapa saja namun paling banyak dialami oleh anak-anak. Dr. Desidera Husadani, SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan, kutu rambut yakni kutu yang terdapat pada rambut. Kutu rambut yang terdapat pada rambut seseorang berasal dari orang lain yang rambutnya sudah ada kutu rambut. Jadi kalau ada orang yang rambutnya ada kutu rambut berdekatan dengan orang lain, kutu rambut ini bisa melompat ke rambut orang tersebut. Bisa juga orang yang rambutnya ada kutu rambut tidur di kasur yang sama. Saat tidur kutu rambut bisa jatuh ke kasur tersebut. Tidak lama kemudian kasur itu ditiduri oleh orang lain. Jadilah kutu rambut pindah ke orang tersebut. Seseorang yang ada kutu rambut pasti akan merasakan gatal di kulit kepalanya dan akan merasakan seperti ada yang sedang berjalan atau menjalar di kulit kepala dan rambutnya. Kutu rambut tidak bisa dibiarkan karena lama-kelamaan kutu rambut ini bisa bertelur. Kalau sudah bertelur, kulit kepala bisa semakin gatal. Selain itu juga pasti malu karena rambutnya kelihatan kotor dan jorok. Kalau rasa gatal muncul, Dokter Desidera menyarankan agar jangan digaruk terlalu kuat. Apalagi kalau saat menggaruk tangannya tidak bersih karena bisa menyebabkan kulit kepalanya jadi bernanah karena terinfeksi. Untuk mengatasi kutu rambut ini tidak cukup hanya dengan menggunakan sisir rapat atau yang sering disebut sebagai sisir kutu. Karena sisir ini tidak akan bisa menyingkirkan kutu rambut dan telurnya secara menyeluruh. Untuk mengatasi kutu rambut, gunakan obat kutu yang dioleskan ke kulit kepala dan rambut, lalu biarkan selama semalaman. Setelah itu keesokan harinya keramas dan sisir rambut dengan sisir rapat untuk menghilangkan sisa kutu rambut dan telurnya. Kalau kutu rambut dan telurnya tidak banyak, biasanya sekali menggunakan obat kutu sudah hilang. Tapi kalau sudah banyak karena dibiarkan dalam waktu lama perlu pengulangan 2 hingga 3 kali dengan jeda waktu seminggu sekali. Berita selanjutnya, hati-hati ada kutu badan di pakaian. Apakah Anda memiliki kebiasaan menggunakan baju, jaket, dan celana yang sama selama berhari-hari tanpa dicuci? Jika iya, mulai sekarang hentikan kebiasaan tersebut. Dr. Desidera Husadani, SPDV dari Klinik Skin Rahel mengatakan, baju, celana, dan jaket yang tidak dicuci berhari-hari akan membuat kutu badan hinggap dan betah tinggal di baju, jaket, dan celana tersebut. Biasanya kutu badan akan tinggal di lipatan dan jahitan baju, jaket, dan celana itu. Selama baju, jaket, dan celana itu tidak dicuci bersih, kutu badan akan terus tinggal di situ. Saat kutu badan ingin menghisap darah manusia yang merupakan makanan kutu badan, maka kutu badan akan hinggap di kulit tubuh manusia. Setelah selesai menghisap darah, kutu badan akan kembali ke baju, celana, dan juga jaket. Manusia yang kulit tubuhnya dihinggapi kutu badan akan timbul bintik-bintik merah yang terasa gatal. Bintik merah itu semakin lama jumlahnya bisa semakin banyak dan merahnya akan semakin merah. Bintik merah tersebut beda dengan bintik merah karena gigitan nyamuk biasanya. Kalau karena gigitan nyamuk tidak akan bertambah banyak dan merahnya tidak akan semakin merah. Jadi kalau ada bintik merah pada kulit, coba perhatikan. Kalau jumlahnya semakin banyak, semakin merah dan gatal, segera datang ke dokter karena khawatirnya itu ada kutu badan. Jika sudah dipastikan itu adalah kutu badan, dokter akan memberikan salep untuk dioleskan di bintik merah tersebut. Setelah rutin dioleskan salep selama seminggu, kutu badan akan hilang. Selain memberikan salep, dokter juga akan meminta pasien untuk rajin mencuci semua baju, celana, dan jaketnya hingga bersih. Sebab percuma diberikan salep tapi baju, celana, dan jaketnya tidak dicuci, karena bisa kena kutu badan lagi. Ketika kita mencuci bersih baju, jaket, dan celana, kutu badan yang menempel di baju, celana, dan jaket itu akan langsung hilang. Berita selanjutnya, nyamuk dapat sebabkan demam kuning. Sakit kuning atau demam kuning, yellow fever, kerap dialami banyak orang. Saat ini memiliki gejala di mana yang sama dengan demam biasa karena terkadang sulit untuk terdeteksi. Namun jika dibiarkan, penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa nyamuk ini akan membuat badan menjadi lemas tak bertenaga.
Dr. Kartika Malahayati dari RSIA Beleza Kedaton mengatakan, seseorang bisa mengalami demam kuning karena ada virus bernama flavivirus yang masuk ke dalam tubuh. Flavivirus bisa masuk ke dalam tubuh karena nyamuk yang membawa flavivirus menggigit tubuh, yakni nyamuk Aedes africanus yang banyak ditemukan di Afrika, dan nyamuk Sabetes yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Ketika flavivirus masuk ke dalam tubuh, ada masa inkubasi selama 3 hingga 4 hari. Selama masa inkubasi tersebut, jika imun tubuh lemah dan tidak mampu melawan virus tersebut, maka flavivirus tidak akan bisa menyebabkan demam kuning. Tapi jika imun tubuhnya tidak mampu melawan flavivirus, maka akan timbul demam kuning. Ada 2 fase demam kuning. Yang fase pertama yakni demam yang sama seperti demam pada umumnya. Demam ini sulit diketahui kalau ini adalah demam kuning, sehingga dokter akan memberikan obat untuk mengatasi demamnya. Setelah diberikan obat, dalam 3 hingga 4 hari demam akan sembuh. Setelah sembuh dalam 24 jam akan muncul gejala fase kedua secara bertahap dalam 10 hingga 14 hari, yakni lemas, mual, dan muntah. Kemudian mata, kuku, dan kulit akan menjadi kuning yang menandakan adanya kerusakan pada hatinya. Selain kerusakan hati juga bisa terjadi gagal ginjal. Pada fase kedua ada 2 kemungkinan yang masing-masing besar kemungkinannya 50%, yakni akan sembuh total tanpa gejala sisa setelah diobati atau meninggal dunia. Di Afrika dan Amerika Serikat, jumlah orang yang meninggal dunia karena fase kedua demam kuning cukup tinggi. Sampai-sampai WHO pun serius menangani demam kuning di Afrika dan Amerika Selatan untuk mengurangi jumlah orang yang meninggal dunia karena demam kuning. Untuk mengobati demam kuning, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengatasi gejalanya, ditambah dengan pemberian cairan dan oksigen. Dokter juga akan membantu pasien meningkatkan daya tahan tubuh, sebab mungkin sampai saat ini tidak ada obat khusus untuk mengobati demam kuning. Jadi obat yang diberikan adalah obat-obatan mengatasi gejalanya. Untuk mencegah agar tidak terkena demam kuning, tingkatkanlah daya tahan tubuh dan vaksin yellow fever. Jika sudah vaksin, tidak akan terkena yellow fever walaupun sudah digigit nyamuk Aedes africanus dan Sabetes. Yellow fever atau sering disebut demam kuning. Demam kuning adalah salah satu jenis penyakit serius dan dapat mengancam nyawa penderitanya. Demam kuning terjadi disebabkan oleh gigitan nyamuk. Kulit dan mata menguning menjadi penanda penyakit demam kuning. Berita selanjutnya, nyamuk Anopheles sebabkan penyakit malaria. Malaria merupakan masalah kesehatan yang dapat menyerang manusia. Lalu apa itu malaria? Dikutip dari WebMD, malaria adalah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Plasmodium. Parasit tersebut umum disebarkan oleh nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Kasus malaria umum terjadi di negara beriklim tropis dan subtropis. Dilaporkan World Health Organization atau WHO, malaria masuk dalam kategori penyakit yang dapat mengancam jiwa. Pada tahun 2019 saja, diperkirakan ada 229 juta kasus malaria di seluruh dunia. Angka tersebut naik sebanyak 1 juta kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai 228 juta kasus malaria. Sementara angka kematiannya pada 2019 berkisar pada angka 409.000. Dari banyaknya negara yang menjadi wabah malaria, 94% kasus terjadi di Nigeria, Kongo, Tanzania, Burkina Faso, Mozambik, hingga Niger. Penyakit ini banyak menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun. Bahkan faktanya, angka kematian akibat malaria pada anak-anak berada pada angka 67% atau setara dengan 274.000 dari total kasus yang ada pada tahun 2019. Dilansir dari WebMD, terdapat 2 jenis penyebab malaria yang paling berbahaya di antaranya. P. falciparum yang umum terjadi di Afrika dan menyebabkan kematian paling banyak di dunia. Parasit ini berkembang biak dengan cepat dan mengakibatkan orang yang terinfeksi akan kehilangan darah serta penyumbatan pembuluh darah. Selanjutnya ada P. vivax, parasit yang umum ditemukan di luar sub-Sahara Afrika, terutama di Asia dan Amerika Latin. Malaria juga dapat menyebar melalui paparan darah yang telah terinfeksi, seperti pada ibu terhadap janinnya, transfusi darah, berbagai jarum suntik.
Dikutip dari salah satu sumber, gejala malaria berkembang dalam kurun waktu 10 hingga 30 hari setelah infeksi terjadi. Dalam beberapa kasus, gejala malaria meliputi menggigil ringan hingga hebat, demam tinggi melebihi angka 38 derajat Celcius, banyak berkeringat, sakit kepala, muntah, diare, sakit perut, anemia, kejang, koma, dan tinja berdarah. Soal tingkat resiko begitu bergantung pada perubahan musim malaria, serta tindakan pencegahan dari masing-masing negara. Akan tetapi terdapat beberapa golongan yang begitu rentan terinfeksi malaria, diantaranya bayi dan anak-anak, dewasa lanjut, wisatawan dari wilayah tanpa malaria, dan ibu hamil serta janinnya. Apabila tidak ditangani dengan benar dan segera mungkin hal tersebut dapat memperburuk gejala malaria. Berita selanjutnya, cikungunya disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Virus cikungunya rupanya juga bisa dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Banyak yang mengira jenis nyamuk ini hanya bisa menyebabkan penyakit demam berdarah saja. Saat nyamuk ini menggigit tubuh, virus cikungunya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Lantas apakah cikungunya bisa sembuh dengan sendirinya jika imun kuat? Simak penjelasannya. Dr. Aditya M. Biomed dari UPTD Labkesda Lampung mengatakan, saat sudah masuk ke dalam tubuh, virus cikungunya tidak akan langsung menyebabkan penyakit cikungunya. Sebab imun tubuh akan melakukan perlawanan terhadap virus cikungunya tersebut. Imun tubuh akan menang melawan virus cikungunya, lalu virus cikungunyanya akan sembuh dengan sendirinya apabila imun tubuh kuat. Apalagi kalau ditambah imun tubuh memiliki memori terhadap virus cikungunya. Karena sebelumnya virus cikungunya itu sudah pernah masuk ke dalam tubuh dan dilawan. Tapi jika imun tubuh tidak kuat, maka imun tubuh tidak sanggup melawan virus cikungunya tersebut. Akibatnya, virus cikungunya itu akan menyebabkan penyakit cikungunya. Gejala khas penyakit cikungunya adalah sendi-sendi akan terasa sangat sakit. Jika cikungunya sudah berat, sakit di sendinya bisa tidak tertahan. Selain itu, penyakit cikungunya juga bisa menimbulkan gejala demam, tidak enak badan, mual, dan muntah. Lalu trombositnya juga akan menurun. Kalau cikungunya sudah berat, trombositnya bisa drop. Trombosit turun inilah yang sering membuat dokter memeriksa pasien bingung. Apakah pasien sakit DBD atau cikungunya? Sebab ciri khas DBD juga adalah trombositnya yang turun. Untuk itu, dokter akan melakukan pemeriksaan DBD terlebih dahulu. Jika dari hasil pemeriksaan ternyata pasien negatif DBD, maka pasien akan dianggap mengalami cikungunya. Sebab untuk saat ini di UPTD Labkesda Lampung belum ada alat untuk memastikan pasien mengalami cikungunya atau bukan. Kalau di lab-lab besar yang ada di Jakarta, kemungkinan sudah ada, urai Dr. Aditya. Untuk mengobati cikungunya, dokter akan memberikan obat-obatan yang salah satunya adalah analgesik. Selain itu, dokter juga akan meminta pasien untuk beristirahat total. Manajer pelayanan medis Rumah Sakit Beleza Kedaton Dr. Kartika Malahayati mengatakan, manusia bisa terkena cikungunya karena digigit nyamuk Aedes aegypti yang membawa alpha virus, yakni virus yang menyebabkan cikungunya. Menurut Dr. Kartika, memang nyamuknya sama dengan nyamuk yang membawa virus DBD. Ketika nyamuk itu membawa virus DBD dan menggigit manusia, maka manusia itu bisa terkena demam berdarah. Namun cikungunya tidak berbahaya seperti demam berdarah. Dr. Kartika mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar ada cikungunya mematikan di Indonesia. Meski tidak mematikan, tapi namanya sakit tetap rasanya tidak enak. Orang yang terkena gigitan nyamuk yang membawa alpha virus tidak akan langsung merasakan gejala cikungunya. Biasanya gejala ini baru muncul beberapa hari atau beberapa minggu setelah gigitan nyamuk. Gejala cikungunya sebenarnya sama dengan infeksi virus lainnya, yakni demam tinggi, lalu disertai dengan ruam merah yang sama dengan DBD. Namun bedanya ruam merah pada demam berdarah disertai dengan pecahnya pembuluh darah. Pada cikungunya ruam merah karena infeksi virus. Gejala lain adalah nyeri sendi yang merupakan gejala khas dari cikungunya. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.